Pelukan terakhir Tante Mei. Sebuah kisah cinta yang dimulai dari perpisahan. Dalam hidup, kita tidak selalu diberi kesempatan untuk mengatakan selamat tinggal dengan cara yang kita inginkan. Tetapi ada pelukan yang lebih berharga daripada kata-kata. Pelukan yang tak akan pernah terlupakan. Ini adalah kisah tentang Tante Mei, seorang wanita yang mencari makna di balik kehilangan, dan cinta yang datang ketika semuanya terasa telah berakhir. Selamat datang, teman-teman, di Celoteh Tante, tempat di mana cerita-cerita penuh makna disampaikan dengan hati. Di episode kali ini, kita akan berbagi sebuah kisah yang mungkin akan menggugah perasaan kalian, tentang cinta, kehilangan, dan pelukan terakhir yang akan selalu dikenang. Jadi, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai perjalanan emosional ini bersama-sama. Pertemuan tak terduga. Tante Mei, seorang wanita berusia 39 tahun, telah meraih banyak pencapaian dalam hidupnya. Karir cemerlang, rumah yang nyaman, teman-teman yang setia. Namun dalam hati, ia merasa ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Dulu, ia pernah merasakan cinta yang begitu dalam, cinta yang penuh gairah dan harapan. Namun, cinta itu pergi terlalu cepat, menyisakan kenangan manis yang sering membuatnya terjaga di malam hari, menatap langit dan bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi jika waktu bisa diputar kembali. Suatu hari, di sebuah acara amal yang diadakan oleh teman lama, Tante Mei bertemu dengan Rio. Seorang pengusaha muda berusia 36 tahun yang datang dengan senyum penuh percaya diri. Namun ada sesuatu dalam mata Rio yang membuat Tante Mei terhenti sejenak. Matanya tidak hanya penuh semangat hidup, tetapi juga sebuah kehangatan yang tak biasa. Sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Sesaat, ia merasa seolah waktu berhenti sejenak, dan sebuah perasaan yang lama terkubur kembali muncul begitu saja. Pertemuan pertama itu tak lebih dari sekadar obrolan ringan. Mereka berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan berbagai hal lainnya. Namun ada rasa yang tak bisa Tante Mei ungkapkan. Ia merasa Rio adalah bayangan dari cinta yang pernah ia miliki, namun dalam bentuk yang berbeda. Perasaan itu membuat dada Tante Mei terasa sesak. Mungkin, hanya mungkin, ia kembali diberi kesempatan untuk mencintai, meskipun ia tahu, rasa itu tak akan pernah sama. Tapi, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan harapan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Kisah lama yang kembali hidup. Hari-hari berlalu, dan meskipun pertemuan pertama mereka hanya sebatas percakapan ringan, Rio tak pernah benar-benar hilang dari pikiran Tante Mei. Setiap kali ia memikirkan Rio, ada sesuatu dalam hatinya yang menggugah, sebuah perasaan yang begitu akrab namun telah lama ia lupakan. Ia mencoba menekan perasaan itu, namun Rio ternyata bukanlah seseorang yang mudah dilupakan. Tak lama setelah acara amal itu, Rio menghubungi Tante Mei melalui pesan singkat. Ia memberitahunya bahwa mereka memiliki banyak teman yang sama, dan mengundangnya untuk bertemu lagi. Begitu saja, mereka mulai sering bertemu. Meskipun awalnya hanya sekadar pertemuan santai, sesuatu yang lebih mendalam mulai tumbuh di antara mereka. Rio, dengan caranya yang lembut namun penuh perhatian, mulai membuka lapisan-lapisan yang selama ini tertutup dalam hati Tante Mei. Dulu, aku percaya kalau cinta itu adalah tentang memiliki, tentang bersama sepanjang hidup. Tapi setelah dia pergi, aku jadi merasa seolah semua itu cuma ilusi, kata Tante Mei pada suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumahnya, berbicara tentang kehidupan dan cinta. Matanya mulai berkaca-kaca, mengenang semua kenangan yang masih ia simpan rapat-rapat di hati. Rio mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab dengan suara yang penuh empati. Aku rasa cinta itu bukan hanya tentang memiliki. Mungkin cinta itu lebih tentang merasakan, tentang memberikan tanpa harus selalu mendapatkannya kembali. Dan yang paling penting, tentang belajar menerima kehilangan. Kata-kata Rio seperti menembus dinding yang telah lama dibangun Tante Mei, menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Saat itu, Tante Mei merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa membuka hatinya lagi.
Tidak untuk menggantikan seseorang yang telah pergi, tetapi untuk menerima bahwa cinta itu bisa hadir dalam bentuk yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di taman, makan malam bersama, dan berbicara tentang banyak hal. Setiap momen bersama Rio terasa begitu alami, seolah-olah mereka telah saling mengenal sepanjang hidup. Namun, Tante Mei masih ragu. Ia takut jika membuka hatinya lagi akan berarti mengulang rasa sakit yang dulu pernah ia alami. Tapi ada sesuatu dalam diri Rio yang membuatnya merasa aman, membuatnya merasa bahwa mungkin kali ini, cinta bisa hadir dengan cara yang berbeda, lebih bijaksana, lebih mengerti, dan lebih siap menerima kenyataan apapun yang akan datang. Perpisahan yang menghampiri. Seiring waktu, hubungan Tante Mei dan Rio semakin mendalam. Mereka berbagi lebih banyak cerita, tawa, bahkan juga kesedihan. Rio dengan sabarnya mulai mengisi kekosongan yang sudah bertahun-tahun menyelimuti hati Tante Mei. Setiap kali mereka berbicara, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan, sebuah kedekatan yang seolah-olah telah mereka miliki sejak lama. Namun, seperti semua kisah, ada saatnya untuk menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Rio menerima tawaran pekerjaan besar di luar negeri, sebuah peluang yang sangat menguntungkan untuk karirnya. Keputusan itu datang begitu cepat dan tak terduga, membuat hati Tante Mei terasa hancur, meskipun ia tahu bahwa Rio harus mengejar impian dan karirnya. Pada suatu sore, Rio duduk di ruang tamu rumah Tante Mei. Wajahnya terlihat penuh dengan keraguan. Ia memandang Tante Mei, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Tante Mei yang duduk di depannya, sudah bisa merasakan apa yang akan datang, meskipun ia berusaha untuk tidak menghadapinya. "Aku harus pergi, Mei," kata Rio pelan. Suaranya serak. "Aku mendapat tawaran yang tak bisa kutolak. Aku harus pergi ke luar negeri untuk beberapa tahun." Tante Mei terdiam. Kata-kata itu seperti menghantam dadanya dengan keras. Dalam sekejap, seluruh dunia terasa hening. Kepergian Rio, orang yang telah mengisi hari-harinya dengan tawa dan harapan baru, tiba-tiba menjadi kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Selama ini, meskipun mereka hanya bersama sebentar, rasanya seperti sebuah mimpi yang tak ingin berakhir. Tapi kenyataan menuntut mereka untuk melepaskan, bahkan sebelum mereka benar-benar siap. "Rio," kata Tante Mei dengan suara bergetar. Aku tahu ini penting buat kamu. Tapi rasanya sangat berat, sangat sulit untuk melepaskanmu setelah semua yang kita bagi." Rio memegang tangan Tante Mei, meremasnya dengan lembut. "Aku juga merasa sama, Mei. Tapi hidup selalu penuh dengan pilihan, dan ini adalah jalanku. Kamu sudah memberi aku begitu banyak, dan aku tidak akan melupakan semua yang kita alami. Aku akan kembali, itu janjiku." Namun, meskipun Rio berkata demikian, Tante Mei merasa ada sebuah kesedihan yang mendalam. Bagaimana bisa ia menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan kembali? Bagaimana bisa ia berharap pada sesuatu yang begitu tidak pasti? Perasaan itu semakin berat setiap detik yang berlalu. Malam perpisahan itu tiba. Rio dan Tante Mei berdiri di bandara. Tak ada kata-kata yang keluar. Hanya pandangan mata yang saling bertemu, penuh dengan ketidakpastian dan harapan. Tante Mei merasa seolah ada sesuatu yang akan hilang selamanya. Meskipun mereka berjanji akan bertemu lagi, hati Tante Mei tak bisa menipu dirinya sendiri. Perpisahan ini akan meninggalkan bekas yang dalam. Dengan perlahan, Rio memeluk Tante Mei, pelukan yang penuh dengan kehangatan, tetapi juga penuh dengan kesedihan. Tante Mei merasakan tubuh Rio yang hangat, dan seketika itu juga ia tahu, ini adalah pelukan terakhir mereka. Pelukan yang penuh dengan cinta yang belum sempat terungkap sepenuhnya. Pelukan yang meninggalkan rasa kosong yang sulit dijelaskan. "Aku akan menunggumu, Rio. Entah berapa lama itu, tapi aku akan menunggu," kata Tante Mei, meskipun hatinya meronta untuk mengatakan hal lain, untuk meminta Rio untuk tetap tinggal. "Aku tahu, Mei," jawab Rio. Suaranya bergetar. "Aku akan kembali. Aku janji." Namun, meskipun janji itu terucap,
Tante Mei tahu bahwa hidup tidak selalu bisa dijanjikan dengan kata-kata. Kepergian Rio adalah perpisahan yang terasa seperti akhir dari sebuah cerita, dan ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, mereka akan bertemu lagi di tempat yang berbeda, di waktu yang lebih baik. Tetapi untuk saat ini, ia harus belajar untuk melepaskan, meskipun itu terasa sangat sulit. Cinta dalam kenangan. Hari-hari setelah perpisahan dengan Rio terasa begitu panjang dan sepi. Tante Mei kembali ke rutinitas hidupnya, pekerjaan yang tak pernah berhenti, teman-teman yang selalu ada, dan kesibukan yang menutupi kekosongan dalam dirinya. Namun, meskipun dunia di sekitarnya terus berjalan, hatinya terasa berat. Kepergian Rio menyisakan lubang yang dalam, dan meskipun ia berusaha keras untuk melupakan, bayang-bayang Rio selalu ada di setiap sudut hidupnya. Tante Mei mulai lebih sering menghabiskan waktu sendirian, mengenang kembali setiap momen yang mereka bagikan. Tertawa bersama, berbicara tentang mimpi, dan merasakan kedekatan yang begitu langka. Di malam hari, ia sering duduk di depan jendela kamar, memandang langit yang luas, dan bertanya-tanya tentang Rio, tentang bagaimana ia menjalani hidupnya sekarang, apakah ia memikirkan dirinya, atau apakah ia sudah melupakan semuanya. Kenangan itu tak pernah benar-benar hilang. Meskipun ia berusaha menutupi perasaan itu dengan kesibukan, hatinya tak bisa berpura-pura. Tante Mei tahu, ia telah mencintai Rio dengan cara yang begitu dalam, dan meskipun mereka tidak bersama, cinta itu tetap ada, sebagai kenangan yang tak akan pernah terhapus. Suatu malam, sekitar 6 bulan setelah Rio pergi, Tante Mei menerima pesan singkat dari Rio. Sebuah pesan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Mei, aku kembali. Tante Mei memandang layar ponselnya, merasa bingung dan tak yakin. Apakah ini benar? Apakah Rio benar-benar kembali? Ataukah ini hanya sekadar mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Sejak pertama kali Rio pergi, ia selalu menahan diri untuk tidak terlalu berharap, takut bahwa harapan itu hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi pesan itu, yang datang dengan begitu tiba-tiba, membuat harapan itu kembali hidup dalam dirinya. Akhirnya, setelah beberapa hari penuh kegelisahan, Tante Mei memutuskan untuk menemui Rio. Mereka sepakat untuk bertemu di taman kota, tempat pertama kali mereka berbicara. Tante Mei merasa gugup, hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak tahu apakah ia siap menghadapi pertemuan ini, apakah perasaan itu masih ada atau sudah menghilang begitu saja. Saat ia tiba di taman, Rio sudah menunggunya di sebuah bangku, duduk dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh keinginan untuk menjelaskan semuanya. Tante Mei merasa seolah waktu berhenti sejenak, melihat Rio di sana, lebih nyata daripada sekadar kenangan. Mereka saling memandang tanpa berkata apa-apa, hanya menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu, perasaan itu masih ada. Rio, kata Tante Mei dengan suara serak, kamu benar-benar kembali. Rio hanya tersenyum, lalu mengangguk pelan. Aku kembali. Mei, aku tidak bisa melupakanmu. Aku tidak bisa melupakan apa yang kita punya, apa yang kita rasakan. Tante Mei merasa ada beban yang berat di dadanya. Selama ini, ia telah berusaha keras untuk melupakan, tetapi setiap kenangan tentang Rio selalu datang kembali seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa takut pada kenyataan bahwa mereka mungkin tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini seperti dulu. Takut pada perasaan yang mungkin sudah berubah, yang mungkin tidak sama lagi. Aku sudah terbiasa hidup tanpamu, Rio, kata Tante Mei, mencoba menjaga ketenangannya meskipun ada perasaan yang menggebu di dalam hatinya. Kehilanganmu mengajarkanku banyak hal. Tapi aku tak tahu apakah aku bisa kembali merasakan hal yang sama lagi. Rio mendekat, mengulurkan tangan dan meraih tangan Tante Mei dengan lembut. Mei, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku hanya tahu satu hal, aku masih mencintaimu. Aku tidak bisa kembali dan melupakanmu begitu saja. Aku ingin mencoba lagi, meskipun aku tahu kita tidak bisa mengulang apa yang sudah lewat. Tante Mei memandang Rio, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, ia merasa ada sebuah kedamaian yang muncul di dalam hatinya. Mungkin,
Justru perpisahan itu yang mengajarkan mereka untuk lebih menghargai setiap momen yang mereka punya. Mungkin cinta mereka bukanlah tentang memiliki atau menunggu, tetapi tentang merasakan setiap detik bersama, tanpa menyesal. Ketika mereka berpelukan, Tante Mei merasa hangat, seolah-olah pelukan itu mampu menghapus semua keraguan dan ketakutannya. Di tengah kebingungannya, ia merasa ada satu hal yang pasti, bahwa cinta, meskipun terkadang penuh dengan kehilangan, juga bisa memberikan kedamaian yang tak terduga. Pelukan terakhir. Kehidupan Tante Mei setelah pertemuan itu tidak langsung berubah menjadi cerita bahagia. Meskipun Rio kembali, banyak yang harus mereka hadapi bersama, banyak luka yang belum benar-benar sembuh, dan banyak ketakutan yang mengendap di hati Tante Mei. Cinta mereka, meskipun masih ada, telah dipenuhi dengan ketidakpastian yang tak terelakkan. Mereka berdua tahu, waktu yang telah terbuang tidak bisa diputar kembali, dan perasaan yang ada pun tak mungkin sama dengan sebelumnya. Hari-hari bersama Rio terasa seperti perjalanan penuh perasaan yang rumit. Mereka kembali berbicara, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganjal di hati Tante Mei. Ia merasa takut untuk membuka hatinya sepenuhnya lagi, takut bahwa suatu hari Rio akan pergi lagi, dan ia akan terjebak dalam perasaan kehilangan yang tak tertahankan. Kenangan masa lalu itu begitu kuat, begitu mendalam, hingga ia tak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang ketakutan. Namun, Rio tahu betul apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa Tante Mei membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mempercayainya kembali. Meskipun Rio sangat mencintainya, ia juga memahami bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Mereka harus berjalan bersama, perlahan-lahan, dan dengan penuh pengertian satu sama lain. Pada suatu malam, Rio mengajak Tante Mei untuk berjalan-jalan di pantai, tempat yang selalu mereka sukai dulu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma laut yang segar. Langit malam yang penuh bintang seolah mengundang mereka untuk berbicara tentang segala hal yang belum pernah terungkap. "Aku tahu kamu takut, Mei," kata Rio. Suara lembut namun penuh keyakinan. "Aku juga takut. Tapi aku juga tahu satu hal, kita tidak bisa hidup dengan ketakutan. Cinta itu tidak selalu sempurna, tapi kita bisa berusaha untuk membuatnya lebih baik, lebih kuat, meskipun kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol masa depan." Tante Mei menatap Rio dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata itu menembus hati, menenangkan setiap kegelisahan yang selama ini mengganggunya. Mungkin benar, cinta bukanlah tentang mengontrol, tetapi tentang menerima, memberi, dan mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin perpisahan mereka adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka lalui, untuk menghargai setiap momen yang berharga. "Tapi bagaimana jika kita tidak bisa bertahan bersama?" tanya Tante Mei, suaranya bergetar. "Bagaimana jika semua ini hanya membuat kita lebih terluka di akhirnya?" Rio memegang tangannya dengan lembut, lalu menatap matanya dengan penuh kasih. "Aku tidak bisa menjanjikan apapun, Mei. Aku tidak bisa memastikan kita akan selalu bersama. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin mencoba. Aku ingin kita berjalan bersama di sisa waktu yang kita punya, dan jika perpisahan datang lagi, aku ingin kita bisa menghadapinya dengan hati yang penuh." Tante Mei merasa hatinya penuh dengan perasaan yang begitu dalam. Ia tak bisa berkata apa-apa, karena kata-kata tidak bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Cinta ini, meskipun penuh dengan ketakutan dan keraguan, adalah sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, saat mereka berdiri di pinggir pantai, Rio menarik Tante Mei dalam pelukan yang hangat, pelukan yang penuh dengan perasaan yang tak terucapkan, pelukan yang menyampaikan lebih banyak daripada sekadar kata-kata. Tante Mei merasakan ketenangan yang datang dari pelukan itu, ketenangan yang memberinya kekuatan untuk menerima kenyataan, untuk hidup di saat ini, tanpa terlalu khawatir tentang masa depan. "Aku akan selalu ada untukmu, Mei," bisik Rio di telinganya. "Meskipun kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti, aku akan selalu berusaha memberi yang terbaik." Pelukan itu terasa seperti pelukan terakhir mereka, meskipun mereka tahu bahwa hidup masih akan membawa mereka pada berbagai ujian dan tantangan. Pelukan itu adalah simbol dari semua yang telah mereka lalui, cinta yang telah tumbuh,
perpisahan yang harus mereka hadapi, dan kehilangan yang akhirnya membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari cinta. Tante Mei menutup matanya, membiarkan air mata mengalir perlahan. Ia merasa bersyukur atas setiap momen yang telah ia bagikan dengan Rio. Mungkin ini adalah pelukan terakhir mereka, tetapi ia tahu bahwa cinta ini akan tetap hidup dalam dirinya, selamanya. Teman-teman yang tercinta, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah Tante Mei dan Rio di episode kali ini. Semoga cerita tentang cinta, kehilangan, dan pengertian ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai setiap momen yang kita punya, baik itu bersama orang yang kita cintai atau dalam perpisahan yang tak terhindarkan. Karena dalam hidup, kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi setiap perasaan yang datang. Cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang merasakan dan menerima. Ingatlah, bahwa terkadang perpisahan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Dan mungkin, seperti Tante Mei dan Rio, kita pun bisa belajar untuk terus mencintai, meski dalam kehilangan, dan menemukan kedamaian di balik setiap pelukan terakhir. Buat kalian yang sedang menjalani proses yang sama, semoga kalian diberi kekuatan untuk menerima dan melepaskan, serta selalu dikelilingi dengan cinta yang tulus. Jangan pernah ragu untuk mencintai diri sendiri, karena itu adalah awal dari segala cinta yang bisa kita berikan kepada orang lain. Terima kasih telah bergabung di Celoteh Tante. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Semoga kalian selalu diberi kedamaian dalam hati, kebahagiaan yang tulus, dan cinta yang sejati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pelukan hangat dari Tante Mei untuk kalian semua. Jangan pernah berhenti percaya pada cinta, meskipun kadang ia datang dengan cara yang tak terduga.